Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bernegosiasi adalah prinsip utama pemerintah untuk melindungi kepentingan bangsa. Ia menegaskan perundingan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilakukan dalam upaya menjaga iklim berusaha di Indonesia tetap baik. Mengawali program prioritas Indonesia kali ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Kautsar Prabowo. Selamat siang Kautsar, bagaimana pernyataan Presiden terkait upaya negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat sejauh ini? Ya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung mengenai negosiasi tarif yang dilakukan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri Harlah PKB pada Rabu malam, di mana Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa saat ini hampir seluruh negara di dunia tengah berurusan dengan Amerika, di mana negosiasi berjalan dengan alot dan Indonesia telah berhasil melakukan pendekatan di mana tarif impor yang sebelumnya sebesar 32% saat ini sudah turun sebesar 9%. Dan Prabowo sempat menyebutkan bahwa seluruh kesepakatan dan negosiasi yang dilakukan selama ini antara Indonesia dengan Amerika Serikat menjadi tanggung jawabnya secara penuh. Dan beberapa hari lalu pihak Amerika Serikat telah melakukan rilis mengenai kerangka kerja antara Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana beberapa kerangka kerjanya menyebutkan bahwa hampir seluruh komoditas yang dimiliki oleh Amerika Serikat mendapatkan tarif nol, yaitu khususnya produk makanan dan pertanian. Selain itu, timbal baliknya Amerika Serikat memberikan tarif sebesar 9% untuk produk dari Indonesia masuk ke Amerika Serikat. Selain itu juga Indonesia berkomitmen untuk mengatasi hambatan dalam perdagangan digital, jasa dan investasi, di mana Indonesia bersedia untuk memberikan data warga negara Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, kedua negara juga mencatat beberapa kesepakatan komersil antara perusahaan AS dan Indonesia, seperti pembelian pesawat udara senilai 3,2 miliar US dollar, di mana poin ini juga sempat disinggung oleh Presiden Prabowo, di mana Presiden hendak membesarkan Garuda sehingga ia membeli pesawat Boeing dari Amerika Serikat. Selain itu, pembelian produk pertanian, tepung kedelai, gandum, dan kapas senilai 4,5 miliar US dollar, dan pembelian produk energi, minyak mentah, dan bensin senilai 15 miliar US dollar. Dan Indonesia juga berkomitmen untuk melindungi hak-hak buruh, di mana untuk memastikan tidak ada barang yang diimpor ke Amerika, di mana pekerjaannya dipaksa atau kerja paksa. Dan itu Indonesia juga akan merevisi undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada hak buruh yang berserikat dikekang, sehingga adanya penegakan hukum secara jelas untuk ketenaga kerjaan. Selain itu, yang tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat adalah mengenai data transfer ke Amerika Serikat. Dan Presiden Prabowo Subianto juga sempat merespon mengenai poin ini, bahwa ia menegaskan saat ini proses negosiasi masih berlangsung, khususnya mengenai data transfer ini ke Amerika Serikat. Dan Prabowo Subianto juga menyebutkan bahwa negosiasi masih berlangsung, mengingat nantinya aturan mengenai tarif ini akan berlaku pada 1 Agustus mendatang. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga telah mengungkap atau memberikan rilis pers terkait dengan transfer data ini, bahwa ia memastikan bahwa transfer data ini tidak dilakukan secara sembarangan, di mana keamanan tetap terjaga. Namun, isu ini pun juga menjadi polemik di tengah masyarakat mengenai keamanan, bagaimana tidak ada upaya penyalahgunaan data milik warga negara Indonesia di Amerika Serikat, di mana salah satu pengamat dari Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Jafar, juga sempat merespon bahwa seharusnya Amerika Serikat harus memiliki payung hukum terlebih dahulu untuk menjamin bagaimana data-data yang dimiliki oleh Indonesia tidak disalahgunakan, di mana hal ini diatur dalam PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, di mana negara yang akan ditransfer data dari Indonesia harus memiliki payung hukum yang setara dengan aturan pelindungan data pribadi yang dimiliki Indonesia. Namun menurut Wahyudi, bahwa pemerintah Amerika Serikat saat ini belum memiliki
payung hukum yang setara dengan aturan perlindungan data pribadi. Sehingga hal ini harusnya menjadi poin yang harus dikritisi oleh masyarakat dan ia berharap pemerintah Indonesia memiliki penjelasan lebih detail mengenai aturan ini. Selain itu juga Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung bahwa masih banyak masyarakat dan yang memberikan kritik terhadap negosiasi yang selama ini ia jalankan. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Bidang ekonomi tidak hanya kita, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis alot. Tapi ya itu fakta, kita harus berurusan. Dan pendekatan saya adalah, tanggung jawab saya adalah melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, saya harus menjaga asal tidak ada alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita. Karena itu, ya, saya bermusyawarah, saya negosiasi. Selalu ada yang nyinyir. Jadi ini gimana ya? Kita perlu kritik, kita perlu pengawasan. Tapi kalau nyinyir agak lain ya. Nyinyir itu, nyinyir. Kita nggak ada yang benar gitu, ya kan? Kita mau kerja baik, itu nggak ada yang benar. Ya, untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan kerangka kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat, rencananya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan melakukan konferensi pers mengenai tarif impor ini secara menyeluruh dan khususnya mengenai transfer data di mana Menko Komdigi Muti Afid juga sempat menyebutkan di istana bahwa pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Airlangga terkait dengan transfer data ini. Dan nantinya konferensi pers dijadwalkan pada pukul 14.30 di gedung Kemenko Perekonomian. Untuk sementara berikut yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio, Andrew. Baik, terima kasih Kausar Prabowo atas informasi Anda langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.